يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'asyadiqin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah dan juga sebagai tokoh revolusi Islam di dunia ini. Dan alhamdulillah kita berharap semoga senantiasa taklim al-aqobah, senantiasa Allah ridhoi dan senantiasa sepanjang masa akan tetap eksis sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akan menyampaikan materi karena ini masih bulan Rabiul Awal tanggal 21, maka saya akan berbicara masalah profil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quranul Karim. Sebetulnya kalau saya membahas masalah sejarah Rasulullah itu ada 9 bab. Ini bab pertama akan saya bahas tentang profilnya. Nggak mungkin bahas 9 bab semua ya. Baik, saya akan menyampaikan materi itu melalui satu pertanyaan. Dengan melihat seluruh standar kebesaran umat manusia di muka bumi ini, tentunya kita akan bertanya, adakah manusia yang lebih besar dari Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu jawabnya tidak akan pernah ada selamanya. Kalau Bapak punya idola, baik itu seorang artis, olahragawan, atau filsuf, atau mungkin Albert Einstein, atau mungkin John Locke, Jean Rousseau, Mahatma Gandhi dan semuanya, atau bahkan Nabi Adam sampai nanti manusia akhir zaman dijejer dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita berpendapat tidak ada yang bisa menandingi kehebatan dan kebesaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini manusia satu-satu pilihan Allah. Mengapa? Ada 11 profil yang saya temukan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah beliau sebagai uswatun hasanah. Ini cukup populer dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, surat 33. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian, patron kehidupan umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya. Tentu yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan adalah mereka-mereka yang kata Allah liman kana yarjullaha, yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, wal yaumal akhirah, dan syarat yang kedua dia juga mengharap tentang perjumpaan pada hari kiamat, dan wa dzakarallaha katsiran, dan dia banyak menyebut ingat Allah Subhanahu wa taala. Inilah syarat 3 poin yang bisa membuat umatnya cinta dan menjadikan Rasulullah Nabi kita sebagai uswatun hasanah.
Kalau memang Rasul sebagai uswatun hasanah kita, maka mari kita rubah. Kalau kita punya idola selain Rasulullah, maka kita hanya mengidolakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang jelas ajas legalitasnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang lain tidak ada, itu ilegal. Kalau ini legal sekali. Dan Nabi yang dijuluki sebagai uswatun hasanah dalam Al-Quranul Karim hanya ada 2 nabi. Yang pertama Nabi Muhammad tadi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua adalah bapaknya para nabi, siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam surat 60 ayat yang keempat Allah jelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu ila akhir ayat. Sungguh telah ada suri toladan yang baik buat kalian, yaitu pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, para pengikutnya. Yang pertama, profil beliau. Hamba Allah yang berbahagia, kita perlu tahu sejarah. Sebetulnya ada yang mengidolakan Rasulullah, cukup terkenal, tapi sayang beliau tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sosok tersebut adalah seorang tokoh pujangga pejuang India. Kira-kira siapa? Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi matinya itu dibunuh oleh muridnya yang bernama Nathuram Godse. Kemudian Nathuram Godse pun ditangkap oleh polisi di sana. Kemudian diintegrasi dan ditanya, wahai Nathuram Godse, kok tega-teganya kamu membunuh gurumu yang sederhana, pejuang pujangga bangsa kita India? Mengapa kau bunuh? Apa alasannya? Maka Nathuram Godse pun menjawab, wahai Pak Polisi, saya kesal sama guru saya yang saya idolakan. Ternyata dia mengidolakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya marah besar. Saya nggak suka guru saya mengidolakan Nabi Muhammad. Dia kan orang Islam, kita orang Hindu. Mengapa mengidolakan Nabi Muhammad? Tuh. Tapi saya katakan tadi, Mahatma Gandhi hidupnya tidak mendapat hidayah, bagaimanapun sesat. Tapi kita sebaliknya yang katanya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, idolanya terkadang bukan Nabi Muhammad. Coba tanya anak-anak yang kurang didikan agama, pasti idolanya apa? Mickey Mouse, ya. Kalau orang senang sinetron, mungkin si Andin, ini kan, dan lain sebagainya. Nah ini, itu yang pertama, profil beliau uswatun hasanah dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua adalah beliau itu profilnya di dalam tutur kata, di dalam action perbuatan, dan bahkan diamnya merupakan cerminan dari Al-Quranul Karim. Tidak ada manusia yang tingkah laku, perbuatan, omongan, dan diamnya itu cerminan dari Al-Quran. Hanya beliaulah satu-satunya manusia yang Allah sudah jelaskan dalam ajas legalitasnya dalam Wahyu surat An-Najm 53 ayat 3 dan 4. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tiadalah apa yang diucapkannya atau apa yang diperbuatnya menurut hawa nafsunya, tidak, tapi adalah illa wahyu yuha, melainkan wahyu Al-Quran yang diberikan kepadanya. Itu profil yang kedua. Makanya bagaimana tidak bagus akhlaknya, makanya otomatis profil yang ketiga, akhlak beliau adalah Al-Quranul Karim. Karena tadi yang poin kedua sudah ucapan, perbuatan, diamnya merupakan cerminan dari Al-Quran. Otomatis yang ketiga, akhlak beliau adalah Al-Quranul Karim.
Di dalam surat Al-Qalam 68 ayat 4, ini sanjungan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sungguh kau ya Muhammad punya akhlak yang agung tiada tanding. Akhlak sesama dengan sopan santun dan etika dan moral, budi pekerti itu beda sekali. Kalau akhlak barometer atau rujukannya, referensinya Al-Quranul Karim. Tapi kalau tadi moral, kemudian sopan santun, etika, budi pekerti, itu barometer atau rujukannya adat istiadat atau budaya daerah suku bangsa masing-masing. Kita lihat dalam pandangan orang-orang kafir Quraisy sebelum Nabi Muhammad berdakwah secara signifikan, menyampaikan ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, menyampaikan visi dan misinya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat julukan dari orang-orang kafir Quraisy dengan gelar Al-Amin, orang yang sangat dipercaya, tidak pernah bohong. Tapi predikat Al-Amin hilang di mata orang-orang kafir Quraisy ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan tentang esensi Al-Quranul Karim. Maka timbullah julukan yang negatif buat Nabi Muhammad dengan sebutan macam-macam. Ahli sihir, Majnun, orang gila. Bahkan yang sangat ini pemecah persatuan bangsa Quraisy. Ini gara-gara dakwah Nabi Muhammad dipecah. Anak ikut sana tuh, atau istri saya ikut sana, atau suami saya ikut sana, Muhammad pecah belah, hilanglah otomatis predikat Al-Amin, terpercaya tadi. Karena menurut bangsa Quraisy ini Muhammad dakwah sudah tidak mencerminkan etika, tidak mencerminkan sopan santun, moral, dan budi pekerti hilang. Tapi ingat, tetap di sisi Allah Nabi Muhammad tetap berakhlak. Nah itu bedanya Pak. Makanya akhlak satu bangsa, masyarakat, negara, pribadi atau rumah tangga itu akan bagus kalau barometernya Al-Quran. Tanpa Al-Quran tidak akan menjadi manusia yang berakhlak. Bahkan para sahabat ketika bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, kami sebagai sahabat suamimu Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ingin tahu lebih lanjut apa akhlaknya beliau. Maka Siti Aisyah menjawab dengan kata-kata yang singkat dan padat, karena khuluquhul Quran, bahwasanya akhlak Rasulullah adalah Al-Quranul Karim. Jadi dengan kata lain, manusia satu-satunya yang berdimensi Al-Quran dari ujung rambut sampai ujung kaki, atau satu manusia sebagai Quran berjalan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Al-Quran berjalan. Kalau Rasulullah Al-Quran berjalan, kalau kita jalan-jalan bawa Al-Quran. Masih bagus orang Kristen aja kalau ke gereja bawa Injil yang palsu. Itu ya. Nah, luar biasa. Ini profil beliau yang ketiga. Kemudian profil beliau yang keempat,
Beliau diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat lil alamin, rahmatan lil alamin ini bukan rahmat untuk alam dunia saja, bumi, tapi dalam alam makrokosmos yang ada di langit, alam terbesar, dan juga alam mikrokosmos yang terkecil yang ada di bumi. Dengan diutusnya Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu merahmati semua fenomena alam semesta yang ada di jagat raya ini, baik langit dan bumi dan seluruh planet-planet yang Allah ciptakan. Bukan dunia saya terlalu kecil, dunia bumi mah Pak. Dan kalimat rahmatan lil alamin ini tentunya tidak hanya cukup Islam sebagai rahmatan alamin, nggak begitu. Dengan apa Allah mengutus Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin? Salah satu yang tadi yang kalau kita baca dalam surat Al-Fat tadi kan, atau enggak surat 61, waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ini jadi Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin, ada yang dibawa bil huda, petunjuk, maksud Al-Quran, wa dinil haq, dan din, aturan hidup Islam. Tanpa Al-Quran bil huda dan wa dinil haq dan dinul Islam, nggak akan ada tuh kalimat rahmatan lil alamin dalam semesta alam ini. Ini harus dipahami. Oleh karena itu, memang Islam ini yang Allah turunkan, dia sebuah din yang memang tidak ketinggalan zaman. Buktinya surat yang pertama kali turun tuh bunyinya kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat kan. Jadi kita disuruh oleh Allah membaca ayat-ayatnya. Secara global ayat Allah terbagi 2, Qur'aniyah yang jelasnya di hadapan kita Al-Quranul Karim, dan kauniyah, alam semesta, tentu dengan segala substansi dan isinya yang kita baca dalam kehidupan aspek berpolitik, bernegara, berbudaya, bersosial, berekonomi, berideologi, bersuku, berbangsa, berperang militer, dibaca semua Pak. Itu kauniyah. Di samping alam semesta, para planet-planet itu tidak ketinggalan zaman, tapi yang ketinggalan zaman umatnya males baca, senangnya instan. Maka ketinggalan dengan umat yang lain. Padahal Islam mengajarkan umatnya harus maju dengan ikra dan ikra, baca. Kemudian juga dinul Islam yang Allah turunkan sebagai aturan hidup yang memang tidak membebek, tidak ikut-ikutan apa kata orang mayoritas, orang banyak. Dalam surat Al-An'am ayat ke-116 Allah jelaskan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah yattabi'una ila dona wa in hum illa yakhrusun. Jika kalian mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, niscaya kalian akan disesatkan oleh mereka, kata Allah, karena mereka hanya menduga-duga saja dan tidak punya pengetahuan tentang konsep kehidupan yang benar, kata Allah. Tapi yang betul adalah ini yang tadi digambarkan dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Islam, dengan adanya Islam, dinul haq dan bil huda Al-Quran, memelihara eksistensi zaman. Jadi Islam tidak ketinggalan zaman, Islam juga tidak mengikuti zaman, tapi Islam memelihara eksistensi dan perwujudan zaman sampai kapanpun. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dengan bil huda wa dinil haq, Quran dan dinul Islam.
Itu profil beliau yang ke berapa? 4. Sekarang yang kelima, beliau diutus untuk semua manusia, tidak terbatas. Mungkin kalau nabi-nabi lain oke lah, Nabi Adam Allah utus untuk keluarganya, Nabi Idris buat kaumnya, Nabi Nuh alaihissalam Allah utus buat penduduk negeri Iran, Nabi Hud alaihissalam Allah utus untuk kaum Ad, Nabi Soleh Allah utus untuk kaum Samud, Nabi Lut Allah utus untuk penduduk negeri Sodom, Nabi Ibrahim Allah utus untuk negeri Babilonia, Nabi Musa Allah utus untuk kaum Bani Israel yang Yahudinya, Nabi Isa pun buat kaum Bani Israel tapi yang Nasraninya. Kemudian siapa lagi? Nabi Sulaiman Allah utus buat penduduk negeri Sabah, Nabi Yunus Allah utus buat negeri Ninawa. Negeri Ninawa inilah negeri yang sangat bergengsi dibanding negeri-negeri yang Allah utus buat nabi yang lain, yaitu sebutan iman itu dikaitkan dengan wilayah teritorial. Hanya negeri Ninawa, negeri Nabi Yunus yang Allah sebut dengan struktur negeri beriman. Biasanya iman kalau kita lihat Pak, ada 88 ayat kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu itu ada 88 ayat yang dipanggil orang, manusia. Tapi beda dengan negeri umatnya Nabi Yunus yang dipanggil oleh Allah bukan orangnya, bukan manusianya, tapi teritorialnya. Kenapa? Kalau kita bertanya siapakah umat yang beriman semua, satu tidak ada kafirnya, jawabnya adalah umat Nabi Yunus alaihissalam. Surat Yunus surat ke-10 ada dalam ayat 98 itu. Negeri yang beriman, Korea Tamanat itu luar biasa. Tapi Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk seluruh manusia. Surat Saba ayat 28, wa ma arsalnaka illa kafatul linnas basyira wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Dan tidak aku utus engkau ya Muhammad melainkan kepada seluruh umat manusia kosmopolitan, mendunia. Sebagai apa? Basyira, memberikan kabar gembira kepada umatnya yang taat surga, memberikan peringatan wa nadhira kepada umatnya yang ingkar neraka. Tapi kata Allah walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, mayoritas manusia tidak banyak mengetahuinya. Ini profil beliau. Dalam ayat yang lain Al-A'raf 158, qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakan hai manusia, keberadaan aku diutus oleh Allah sebagai Rasulullah buat kalian semua. Tidak terbatas dengan teritorial, hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan nabi yang lain. Itu keistimewaan profil beliau yang ke-5, diutus untuk semua manusia. Kemudian yang ke-6, profil beliau sebagai penyempurna risalah kenabian. Memang di dalam surat Al-Maidah ayat 48 memang itu ayat panjang, tapi ada tengah-tengah ayat berbunyi walikuli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, dan tiap-tiap umat telah kami berikan syariatnya masing-masing dan manhaj pola perjuangannya. Nah ini disempurnakan oleh Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita. Inilah ayat yang terakhir turun, Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu ya Muhammad, dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu ya Muhammad, dan aku sangat ridho, bangga, ikhlas hanya Islam sebagai din, aturan hidupmu ya Muhammad, bukan yang lain. Setelah turun ayat ini, maka nggak lama Nabi Muhammad memberikan wasiat, taraktu fikum amro ini inta maksatun bihima dan tadilu abada kitabullah wa sunnata rasul, Quran dan sunnah. Wafat beliau di Madinah. Ini penyempurna risalah kenabian dalam soal syariat dan manhaj. Kemudian profil beliau yang berikutnya, yang ke-7, diutus sebagai penutup para nabi. Pengertian penutup para nabi, khataman nabiyin sama nabi terakhir beda, Pak. Hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijuluki sebagai nabi terakhir dan sekaligus khataman nabiyin, penutup. Jadi nabi penutup satu, Nabi Muhammad, surat Al-Ahzab ayat 40. Tapi kalau nabi terakhir ada 2, jangan salah, bukan hanya Nabi Muhammad saja, Nabi Isa pun nabi terakhir dari kaum Bani Israel. Kalau Nabi Muhammad dari kaum Bani Ismail. Tapi untuk khataman nabiyin bukan Nabi Isa, Nabi Muhammad. Di dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat yang ke-40, bahkan itu khataman nabiyin ibaratnya distempel di pundak Rasulullah. Apa gitu, Mak? Ada kan ya? Makanya ketika pendeta saudaranya Khadijah ketika melihat masih punggungnya, ada bacaan khataman nabiyin. Kalau kita mas stempel tato, tato. Kayak banget punya tato. Kalau salah nanti imam yang ngurusin. Bagaimanapun beliau lebih senior dari saya, guru saya, usianya dan ilmunya. Baik. Ya, dalam ayat yang 40 jelas sekali itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum, dan Muhammad sekali-kali bukan bapak dari salah seorang kalian, bukan. Tapi apa? Walakin Rasulullah, tapi dia Rasul Allah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan sekaligus penutup para nabi. Jelas sekali. Jadi gini, baik, saya akan sedikit cerita. Bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya bini 2, Sarah pertama, Hajar kedua. Sarah melahirkan Ishak, Bani Ishak, tapi yang populer sebutan Bani Israel. Maka Ishak punya anak Nabi Yakub. Yakub dijuluki Israel, orang yang senang berjalan di waktu malam. Maka ketika dia punya istri 4, Lea, Rahel, Bilha, Jilfa, punya anak 12. Anak-anak inilah yang disebut dengan Bani Israel. Dari 12 anak ini yang jadi nabi Yusuf, terus Ishak, Isra, Yakub, Yusuf, Shu'aib, Ayub, Musa, Harun, Sulaiman, Daud, Sulaiman, terus sampai ujungnya Nabi Isa. 16 nabi dari Ishak sampai Nabi Isa, 16 nabi. Ini keturunan Nabi Ibrahim yang disebut dengan nabi-nabi dari Bani Israel. Istri pertama Sarah, 16. Kalau dari istri kedua Hajar, anaknya Ismail alaihissalam, cuma 1 ujungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Bani Ismail. Berarti 16 Bani Israel,
dua Bani Ismail, berarti jumlahnya 18. Ada 25 Rasul, kurang berapa? 7. Ibrahim ini dengkotnya para nabi, kasarnya dialah yang menurunkan bapaknya para nabi, itu dia dari jalur Bani Israel dan Bani Ismail. Berarti berapa? 19 kurang 6. Nah yang 6 ini bukan Bani Israel dan bukan Bani Ismail. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, dan Lut. Bukan keturunan Nabi Ibrahim dalam artian dari Bani Israel maupun Bani Ismail. Hanya 6 nabi, pas 25 Rasul. Tapi Pak, keberadaan negara Arab yang berada di Timur Tengah itu sebetulnya bukan dari jalur Bani Israel. Bangsa Arab ada di planet dunia ini, bumi, tapi dari jalur Nabi Ismail yang menikah dengan istri yang kedua dari suku Jurhum Dual. Dari pernikahan Nabi Ismail nikah sama seorang wanita yang kedua suku Jurhum Dual, maka lahirlah bangsa Arab di Timur Tengah. Itu dari genetiknya Nabi Ibrahim dan istri yang kedua suku Jurhum Dual. Kalau istri yang pertama, kata Nabi Ibrahim bapaknya harus ganti palang pintu karena nggak soleha. Itu sejarah. Baik, kita teruskan. Kemudian yang berikutnya profil beliau yang keberapa? Ke-8. Keras kepada orang-orang kafir, lemah lembut, bermesraan kepada orang-orang beriman. Hanya ada 2 surat masalah ini. Yang pertama tadi dibaca oleh ada dibaca di Khotimah Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Waladina ma'ahu asyidda 'alal kufar ruhamau bainahum ila akhir ayat. Dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad SAW keras kepada orang-orang kafir dan lemah lembut pada orang-orang beriman. Diperkuat dengan Al-Maidah ayat yang ke-54. Ya ayyuhalladzina amanu mayartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbun wa yuhibbuna adillatil mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian murtad dari Islam, Allah akan ganti kamu dengan kaum yang lebih baik, yang mana Allah cinta mereka, mereka pun cinta Allah. Adillatin 'alal mu'minin a'izzat 'alal kafirin, yang lemah lembut kepada orang-orang beriman dan keras pada orang-orang kafir. Hanya 2 surat. Harusnya begini Pak, tapi fenomena hari ini umat Islam masih pecah. Saya sering berani mengatakan kelompok Salafi yang mudah menuduh Khawarij, Mu'tazilah, ustadz-ustadznya dianggapnya orang pergerakan untuk kilabunan, anjing-anjing neraka, gitu kan? Kan sangat sadis sekali Pak. Kita dianggap kilabunan, anjing-anjing neraka oleh orang-orang Salafi yang sok suci, sok benar. Ya. Ribut sama orang Harokah, belum lagi ormas-ormas Islam. Ini gambarannya tasyabbuh jami'an wa qulubuhum syattah. Surat 59 ayat 14 nggak salah, 58. Kamu lihat mereka bersatu padu luarnya, tapi hatinya pecah. Gambaran ini ayat ditujukan kepada orang Yahudi sebetulnya, tapi ayat itu dipraktekkan oleh umat Islam hari ini. Belum mau bersatu kalau bukan dari kelompoknya, bukan dari yang ngajar syekh-syekhnya, tak mau bersatu. Nih. Padahal kalimat yang betul-betul ajas legalitas yang paling kuat bukan Harokah, bukan Salafi, bukan ormas, tapi muslimun atau muslimin. Banyak ayat-ayat itu.
Contoh saja, ketika Nabi Ibrahim berwasiat kepada anaknya, wa wassobiya Ibrahimu bani wa Yaqub ya baniya inna lastafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimin. Surat Al-Baqarah 132. Belum lagi Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Belum lagi dakwah, ketika proklamasi Nabi Muhammad kepada ahli kitab, surat Al-Maidah ayat 64, kul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'an wa la yattakhiduna ba'duna ba'dun arbaba min dunillah fa in taqalu faqul isyhadu bi anna muslimun. Bahkan surat Al-Hajj ayat 78, surat ke-22 ayat yang 78, kalau jelaskan di sini ayat 78 ayat terakhir, berarti sama kalimatnya nih ya, wajahidu fillah haqqa jihadi, berjihadlah dari Allah dengan jihad yang benar, wasabakum, dia Allah yang menjadikan kamu, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, menjadikan kita dalam dini bukan satu kesempitan. Allah nggak pernah buat kita, maka fattaqullaha mastata'tum, semampuan kita. Allah nggak menyempitkan kita dalam beragama. Milata abikum Ibrahim, ikutilah agama din Nabi Ibrahim, milah Nabi Ibrahim, wasamakumul muslimin. Dia Allah menamakan kamu sekalian muslimin. Mana kalimat harokah, mana kalimat salafi, mana kalimat ormas? Nggak ada. Di isim alam yang nggak bisa dirubah-rubah. Maka kawan saya Amir Taufik, konseptor NII waktu zamannya Ajaran Mas Duki, bikin buku Al Muslimun. Nanti punya belum mau? Kalau belumnya saya kasih dan mau. Luar biasa itu. Dia minta referensi pengantar dari 10 ustadz senior yang ada di Indonesia, Dewan Dakwah. Kemudian waktu itu Saudara Bahri masih hidup, karena wafat. Kemudian yang baru keluar dari penjara Farid Uqbah yang jago dalam membahas masalah Syiah. Kemudian Hadid Usaini, Nur Husain Umar. Hanya satu yang merespon, Farid Uqbah. Kaget saat membaca buku Al-Muslimun itu atau Al-Muslimin. Itu adalah ya yang Allah tetapkan, itu bukan salafi, bukan harokah. Nggak ada kalau katakan wala tamutunna illa wa antum salafi, wala tamutunna illa wa antum harokai. Nggak ada. Tapi berbeda itu kalimat muslimun atau muslim. Maka jangan pecah. Selama Tuhannya Allah sama, kiblatnya ke Ka'bah, Qurannya sama, 30 juz, 114 surat, 6236 ayat. Saudara kita saya juga bisa kalau keras-kerasan buat orang salafi, gampang sebetulnya. Masa nggak mau ribut? Ya Pak, nggak usah bicara itulah, jangan. Kalau saya selama orang salafi kadang-kadang mata yang merah, itu Telaga Harapan, Telaga Sakinah, basisnya. Kalau saya udah selama udah pada pinggir semua, takut. Argumen, siapa argumen mungkin kasarnya ya. Itu baik, itu yang keberapa tadi Pak, yang ke-8 ya. Bahkan ketika kasus rempang terjadi itu sampai itu tapi Bajri itu Ustadz Bajri ya, itu saya yakin tuh bukan kelompok Ustadz ikut salafi, jangan-jangan ini PKI komunis itu kayaknya sangat ini sekali bisa ngomongnya ngawur. Harus taat bagaimanapun kalau pemerintah minta. Gila apa? Orang Palestina ketika dijajah oleh Israel harus pindah hijrah. Itu kan gila Pak.
tadi saya membahas masalah sumber daya alam dan ininya apa, sumber daya alam dan pengelolanya. Cuman ada di motor di jok, kunci saya hilang. Ya gitu. Terinspirasi kasus Rempang. Maaf Pak, yang namanya negara itu hasil konvensi, sebutan negara. Kalau sunatullah bukan negara, Allah menyebutnya waja'alna syu'uban wa qabailah. Kami jadikan manusia berbangsa dan bersuku, itu sunatullahnya. Beda dengan negara, hasil konvensi, musyawarah. Kita bisa bahas ya tadi. Memang Allah ciptakan manusia, bumi ini buat kita, tapi nggak sembarangan, ada batasan, suku bangsa batasannya. Jangan dibahas para ustadz. Wa ul arham ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah minal mu'minina wal muhajirin. Itu ayatnya landasannya jelas sekali. Al-Ahzab ayat 6, Al-Hujurat ayat 13, kita padu, kita kaitkan dengan sejarah. Baik, jadi yang ke-9, sangat menginginkan keselamatan bagi seluruh umatnya. Jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad itu sebetulnya tidak ridho, tidak rela, tidak ikhlas kalau ada umatnya masuk api neraka. Itu itulah bahasa kitanya lah, bahasa Betawinya. Dalil jelas sekali. At-Taubah 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Mana ada seorang karakter pemimpin yang seperti itu? Telah datang seorang rasul dari kalangan kalian, berat rasa, penderitaan, beban ketika ia berdakwah menghadapi kaum Quraisy yang SD kakak susah diatur, keras kepala, tantangan, ancaman, boikot, buih dan bunuh. Padahal dia berdakwah ingin keselamatan dan keimanan serta ketakwaan umatnya dan amat penyantun kepada orang-orang yang beriman. Maka Nabi Muhammad mau mengatakan dalam satu hadis, semua umatku tanpa kecuali masuk surga, kecuali yang enggak. Tahu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang enggan tersebut? Barang siapa yang takut pada Allah dan diri aku, insya Allah dijamin surga. Tapi yang maksud pada dan aku, itulah mereka yang enggan. Bahasanya mereka itulah yang enggan. Mereka itulah orang yang masuk neraka. Enggak Pak, halus Rasulullah. Luar biasa. Hamba Allah berbahagia. Itu profil beliau yang ke-9, sangat menginginkan keselamatan dunia akhirat, masuk surga dan nggak mau satupun masuk neraka. Maka dia sering mengatakan dalam tausiahnya, ya umati, ya umati. Apalagi saat-saat dia mau meninggal dunia, selalu kalau dia khotbah memberikan tausiah, kalau nggak ada sahabat yang nggak kelihatan, tolong sampaikan tausiahku kepada yang tidak hadir. Luar biasa. Watawassabil haq watawassabil. Inilah karakter beliau yang, profil beliau yang ke-9, ingin keselamatan umatnya dengan iman dan takwa dan sangat penyantun. Kemudian yang ke-10, namanya selalu disebut ketika kita diperintahkan membaca sholawat dalam bacaan at-tahiyat. Nah itu, Allahumma sholli ala Muhammad. Awalnya turun ayat dulu, Al-Ahzab ayat yang ke-56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Gitu kan? Sesungguhnya Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad, artinya ngasih rahmat. Maka wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu
gitu kan. Malaikat itu bersalawat dengan memohonkan ampun. Kalau kita bersalawat kepada Nabi Muhammad yang minta hakikatnya syafaat begitu. Maka ketika ayat itu turun, Al-Ahzab 56, Ja'far bin Abi Thalib, sepupunya Ali bin Abi Thalib, bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, ayat sholawat telah turun kepada kami umatmu, tolong ajarkan salawat yang baik dan benar. Maka Rasul menjawab dalam hadisnya, kul, katakan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada lagi kemudian beda Pak. Tapi ingat, di dalam salawat yang saya baca ya, yang pernah saya bahas, tidak ada kalimat Sayyidinanya. Jadi arti kesimpulannya, silakan baca Sayyidina di luar sholat. Di dalam sholat jangan. Tambahan. Baik. Dan yang terakhir, profil beliau adalah yang terakhir. Beliau diberikan hak mandat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan syafaat kepada umatnya nanti pada hari kiamat. Jadi sebetulnya hakikat yang punya syafaat pertolongan hanya Allah, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanya dikasih mandat, diizinkan, selalu izinkan. Mana dalilnya? Surat Yunus ayat yang ketiga. Nah, itu jelas sekali sih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbakumullah, dialah Rabb kamu adalah Allah, sesungguhnya Rabb kamu adalah Allah, alladzi khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi, fi sittati ayyam, dalam 6 masa, sumastawa 'alal ars, dan dia bersemayam di atas ars, yudabbirul amra, dan dia mengurus segala urusan. Apa kalimat berikutnya? Ma min syafi'in, tidak ada syafaat. Hakikatnya tidak ada syafaat pertolongan illa kecuali min ba'di iznihi, setelah Allah memberikan izin kepada Nabi Muhammad SAW. Ini ayatnya. Kalau Allah nggak berizin nggak bisa Pak Ali ya. Tapi karena kata Allah iznihi, diizinkan. Ketika para umat manusia minta syafaat para nabi-nabi yang lain, nggak bisa, udah habis. Maka terakhirlah Nabi Muhammad SAW yang bisa memberikan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana surat Yunus ayat yang ketiga. Nah, dari kajian yang singkat padat ini, mari kita jadikan Nabi Muhammad sebagai idola satu-satunya yang jelas ajas legalitasnya menurut Al-Quranul Karim. Jadi sekali lagi, tidak ada manusia yang lebih besar dari Nabi Muhammad SAW. Barangkali itu Pak Faris yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mari kita teruskan dengan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah.